Baik, selamat pagi Bu Desa dan Bu Kade, apa kabar? Selamat Selamat pagi. pagi Pak Kadek, Baik, kabar Pak Kadek. baik. Ya. Baik, pada pagi hari ini saya akan melakukan coaching ya bersama Bu Desa dan Bu Kade. Nah, sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan saya lakukan nanti setelah selesai coaching. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur Tirta. Yang kedua, apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, memaksimalkan kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Kira-kira yang nanti akan di kompetensi inti yang akan dikembangkan itu apa dari ketiga itu? Ada presensi, mendengarkan aktif, atau pertanyaan berbobot. Yang mana akan dikembangkan Baik, Pak Kadek, terima kasih. Jadi oleh dalam kesempatan ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dan akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya mampu menggali ide-ide atau potensi yang ada dalam diri si Koci. Seperti itu, Pak Kadek. Oh iya, ya. Dari ketiga itu yang akan dikembangkan adalah pertanyaan yang berbobot, begitu ya. Ah, baik, Bu Desa, terima kasih. Kenapa Bu Desa memilih pertanyaan berbobot? Indikator yang ingin Bu Desa capai atau tujuannya apa, Bu Desa? Jadi indikator yang ingin saya capai di sini saya akan berusaha hadir sepenuhnya untuk si Koci agar si Koci mampu menggali, mampu memunculkan ide-idenya sendiri untuk memecahkan masalahnya. Seperti itu Pak Kadek. Oh ya, untuk agar bisa si coach itu menggali informasinya itu sendiri agar bisa memecahkan masalahnya sendiri, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Desa. Indikator sudah. Sekarang untuk persingkat waktu, persilakan untuk coaching ini segera dimulai. Saya berikan waktu untuk Bu Desa. Persilakan. Terima kasih Pak Kadek. Per- Selamat malam Bu Kadek. Selamat malam Bu Desa, Bagaimana kabar hari ini? kabar saya baik. Bu Desa sendiri bagaimana kabarnya? Astungkare baik juga Bu Kadek. Jadi, terima kasih atas kehadirannya Bu Kade sudah meluangkan waktu pada hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan latihan coaching gitu. Eh, jadi pertama-tama dalam kesempatan ini kira-kira apa yang akan Ibu bahas? Begini Bu Desa, saya ingin agar guru-guru saya itu mengupdate diri terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena saya masih melihat ada beberapa guru yang masih antipati terhadap perubahan-perubahan, terutama eh, pekerjaan guru yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada hari ini Ibu akan mengupas atau membahas tentang guru-guru yang ada di sekolahan binaan Bu Kadek selaku kepala sekolah, di mana guru-gurunya belum mengikuti perkembangan zaman dan masih enggan untuk melakukan suatu perubahan. Seperti itu Bu Kadek ya. Iya, betul sekali Bu Desa. Nah, karena ini percakapan yang singkat, apa yang ingin Ibu Kadek dapatkan setelah akhir pertemuan ini? Setelah pertemuan ini saya sangat mengharapkan sekali agar guru-guru di sekolah saya nanti itu mau mengikuti perkembangan atau perubahan zaman, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu meringankan tugas-tugas mereka di sekolah. Baik, Bu Kadek. Jadi, yang Ibu inginkan adalah guru-guru yang ada di sekolah binaan Ibu eh, mau mengikuti suatu perkembangan zaman dan mau mengikuti perkembangan zaman untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Seperti itu, Bu Kadek ya.
Iya, betul sekali Bu Desa, karena bagaimanapun juga perubahan itu akan terus terjadi, jadi kita harus mau membuka diri untuk mengikuti perkembangan zaman agar kita tidak tertinggal, Bu Desa. Ya, baik Bu Kadek. Nah, kira-kira apa yang menjadi hambatan sehingga guru-guru yang ada di sekolah Ibu tidak mau belajar untuk mengembangkan diri dalam mengikuti perkembangan zaman iptek terutama Bu Kadek? Ya, mungkin di sini Bu Desa terkendala usia karena ada beberapa guru tiang itu usianya di atas 50 tahun yang mungkin 3 tahun, 4 tahun lagi sudah pensiun, sehingga mereka itu merasa nyaman dengan kebiasaan mereka yang terdahulu. Padahal saya sudah memotivasi mereka untuk mau terus belajar biarpun sedikit, yang penting ada usaha lah, begitu Bu Desa. Oh, gitu, begitu. Jadi, menurut Ibu penyebab guru-guru tersebut tidak mau belajar karena pengaruh usia, apalagi guru-guru yang masih 2 tahun, 3 tahun masa Ya, pensiun, betul, betul sekali Bu Desa. berarti mereka itu enggan untuk melakukan suatu perubahan, enggan untuk belajar. Seperti itu, Bu Kade ya. Iya, betul sekali Bu Desa. Eh, jadi, menurut eh, Bu Kade, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk melakukan suatu perubahan terkait dengan guru-guru yang ada di sekolah Ibu untuk melakukan suatu perubahan untuk belajar tentang iptek tersebut? Eee, Kekuatan yang saya miliki adalah, selain saya mau bekerja sama dan pantang menyerah, saya juga memiliki guru-guru yang muda-muda, yang masih fresh, yang memiliki SDM yang bagus, Bu Desa. Wah, bagus sekali Bu Kade ya. Rencana Ibu itu luar biasa untuk mencapai tujuan yang ingin Ibu capai. Jadi di sini Ibu akan berkolaborasi dengan guru-guru muda tentunya agar guru-guru yang sudah lanjut usia termotivasi untuk ikut belajar untuk mengikuti suatu perkembangan zaman. Iya, betul, Bu Desa. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Dalam waktu dekat ini, saya akan melakukan komunikasi dengan guru-guru tersebut, guru-guru yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Setelah saya tahu penyebabnya, apa masalahnya, kemudian saya akan mengajak guru-guru muda untuk berkolaborasi membantu guru tersebut, istilahnya tutor sebaya. Jadi dengan mereka belajar sendiri, mungkin mereka akan lebih leluasa, lebih apa ya, mereka maulah bertanya jawab dengan teman sebaya, dengan teman-teman yang ada di sekolah, Bu Desa. Bagus sekali Bu Kade. Jadi kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu sampaikan tadi? Eee Mungkin di sana kita bisa melihat, guru-guru saya itu ada perubahan perilaku, dalam hal ini lebih terbuka terhadap perubahan dengan memanfaatkan teknologi untuk membantu meringankan tugas-tugas mereka di sekolah, Bu Desa. Ya, jadi ukuran dari keberhasilan dari guru-guru yang ada di sekolah Ibu yaitu memanfaatkan teknologi untuk membantu tugas-tugas mereka tentunya. Apalagi di zaman yang serba digital, Bu Kadek, jangankan untuk melaksanakan tugas setiap hari sebagai pendidik. Sekarang pun kita sudah digenjot untuk melakukan absensi secara online. Jadi mau tidak Iya, mau kita harus belajar dan mau mengikuti suatu perkembangan. betul, Bu Nah, Desa. kira-kira eh, kira-kira siapa yang akan membantu Ibu Kadek dalam menjalankan rencana yang sudah Ibu Kadek rancang tadi?
Di sini yang akan saya libatkan itu adalah guru-guru yang memiliki SDM yang bagus dalam bidang pengetahuan dan teknologi, sehingga nanti mereka akan membantu membimbing guru-guru yang kurang dalam teknologi, Bu Desa. Bagus sekali, baik Bu Kadek. Dari percakapan hari ini, bagaimana perasaan Bu Kadek? Merasa merasa tercerahkan, Bu Desa, karena ini merupakan unek-unek yang sudah lama sekali. Sekarang adalah kesempatan yang sangat luar biasa bertemu dengan Bu Desa, bisa menyampaikan permasalahan saya, kemudian Bu Desa juga membantu saya dengan memecahkan masalah yang selama ini saya pendam, Bu Desa. Jadi saya merasa sedikit plong dan tidak sabar untuk segera merealisasikan rencana-rencana tersebut, Bu Desa. Baik, Bu Kadek. Jadi terima kasih banyak. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan Ibu bisa terlaksana. Saya harapkan pertemuan berikutnya kita akan mengagendakan kembali. Saya juga kepingin tahu hasil bagaimana rencana aksi yang Ibu rancang akan berhasil. Saya harapkan Bu Kadek juga bisa menghadirkan saya untuk membahas selanjutnya. Terima kasih Bu Kadek, Iya, sehat selalu dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas. sama-sama Bu Desa, terima kasih. Baik, terima kasih pada Bu Desa yang sudah menjadi coach pada sesi coaching pada kali ini. Baik, ada beberapa refleksi dari saya. Yang pertama, coaching tadi sudah berjalan sesuai dengan tahapan Tirta, ya. Ada tujuan sudah, ada identifikasi sudah, ada rencana tindak lanjut sudah, dan kompetensi inti coachingnya sudah terjadi juga, ada presensi, ada mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, Bu Desa, dengan hasil coaching tadi, menurut Bu Desa, apa yang perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil coaching tadi, Bu Desa? Jadi yang perlu saya tingkatkan adalah bagaimana saya tetap aktif mendengarkan jawaban dari si coachi dan merancang pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Seperti itu Pak Kadek. Baik, iya. Berarti lebih meningkatkan untuk mendengarkan aktif, ya, apa yang disampaikan oleh si coachi, agar bisa kita juga mendengarkan lebih 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 rinci lagi. Ya, baik Bu Desa. Itu yang ingin ditingkatkan. Yang tadi sesuai coaching yang tadi, yang perlu dipertahankan menurut Bu Desa itu yang mana, Bu Desa? Yang perlu dipertahankan. Jadi menurut saya yang perlu dipertahankan ya ketiga kompetensi yang ada dalam kegiatan coaching ya Pak Kadek. Jadi di sini kita harus hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan aktif agar kita mampu merancang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang berasal dari eh, jawaban dari si coach tersebut. Baik, ya, terima kasih Bu Desa dan juga Bu Kade atas waktunya sudah melakukan coaching pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, ya, semoga bisa bermanfaat dan semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Silakan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Tetap semangat. Kadek. Sama-sama Pak Selamat Kade.